Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Retno Anjani dari kelas PBS 6E dengan NIM 18523312115. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang isi proposal skripsi saya. Judul dari proposal skripsi saya adalah Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19. Studi kasus Bank BTN Syariah. Saya akan menjelaskan sedikit secara singkat latar belakang dari proposal skripsi saya. Seperti yang kita ketahui, penyebaran virus COVID-19 di Indonesia pertama kali terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020, yang awal mula terjadinya pada saat itu ada salah seorang WNI yang tertular oleh salah satu seorang WNA di Jepang. Pandemi global virus COVID-19 ini tentunya melahirkan problematika atau permasalahan baru bagi bangsa-bangsa, khususnya bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, dan lockdown yang diterapkan di beberapa daerah dalam hal mencegah penyebaran virus COVID-19 ini tentunya mempunyai dampak pada kegiatan perekonomian. Pembatasan mobilitas atau gerak ruang pada masyarakat menjadi berat mengingat tidak semua kegiatan dalam aspek kehidupan manusia dapat dilakukan dalam jarak jauh. Dampak luasnya mulai dari kinerja pasar modal yang tidak setinggi kondisi sebelumnya. Dunia usaha merugi, angka pengangguran meningkat, dan jumlah penduduk miskin bertambah. Hal tersebut mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat yang juga berdampak pada tingkat konsumsi yang juga berpengaruh pada tingkat penyusutan pertumbuhan ekonomi. Akibat dari adanya penurunan tingkat pendapatan masyarakat ini tentunya juga akan berdampak buruk pada sektor industri, tidak terkecuali pada sektor industri perbankan. Untuk mengantisipasi gagal bayar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada perbankan. Lembaga perbankan khususnya perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam upaya menggerakkan roda perekonomian. Maka perbankan syariah perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Sehingga ini bisa menjadi peluang bagi pelaku ekonomi, khususnya perbankan syariah untuk mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah dalam menstabilkan ekonomi Indonesia. Dilihat dari aspek total pembiayaan, total aset, dan total dana pihak ketiga. Mengingat bahwa perbankan syariah saat ini sedang berkembang dengan cukup baik. Hal ini merupakan isu terkini dan oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas seberapa besar pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah yang muncul adalah, yang pertama, perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam upaya menggerakkan roda perekonomian. Kedua, penurunan tingkat pendapatan masyarakat sebagai akibat dari adanya pandemi virus COVID-19 dapat berdampak pada tingkat konsumsi, yang juga berpengaruh pada tingkat penyusutan pertumbuhan ekonomi. Proposal skripsi ini terdapat 3 rumusan masalah yaitu, yang pertama, bagaimana pengaruh total pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi virus COVID-19. Kedua, bagaimana pengaruh total aset perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi virus COVID-19. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh total DPK perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi virus COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh total pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. 2. Untuk mengetahui pengaruh total aset perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. 3. Untuk mengetahui pengaruh DPK perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Dan adapun manfaat dari penelitian ini adalah 1. Untuk memberikan informasi, wawasan, serta pemahaman bagaimana pengaruh total pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. 2. Untuk memberikan informasi apa saja pengaruh total aset perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. 3. Untuk memberikan informasi bagaimana pengaruh total DPK perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. 4. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan atau sambungan pemikiran bagi peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang kajian yang sama. Berikutnya adalah waktu dan wilayah penelitian, yaitu penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan pada PT Bank BTN Syariah, melalui situs https://www.btn.go.id/it/syariah_syariah. Kemudian penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu variabel independen meliputi total pembiayaan, total aset dan total dana pihak ketiga. Sedangkan variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah Bank BTN Syariah. Sementara, sampel pada penelitian ini ialah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Studi ini memiliki akses terhadap laporan keuangan Bank BTN Syariah untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2021. Dilihat dari waktu pengumpulan, maka penelitian ini masuk ke dalam data time series. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode ini dipilih berdasarkan pada karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data dokumenter, yakni jenis data penelitian yang berbentuk laporan keuangan bank. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pihak ketiga. Dalam hal ini tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yang berupa arsip atau laporan keuangan yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikelola oleh pihak ketiga, yaitu OJK, periode tahun 2020 sampai tahun 2021. Teknik analisa data. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Langkah pertama dalam teknik analisis regresi linier berganda sebelum persamaan model regresi terbentuk adalah melakukan uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedisitas, dan uji linearitas. Setelah seluruh uji asumsi klasik terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien determinasi, R2, dan uji hipotesis, yakni uji F dan uji T. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji T digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Demikian sedikit presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Denia Retno Anjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.